Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Anggun dalam pelajaran Sejarah Indonesia. Hari ini kita akan belajar mengenai lahirnya kolonialisme dan imperialisme. Adapun materi yang akan kita bahas ialah yang pertama latar belakang lahirnya kolonialisme, yang kedua pengertian kolonialisme dan imperialisme, yang ketiga ialah jenis-jenis imperialisme. Latar belakang lahirnya kolonialisme dan imperialisme. Yang pertama, jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsman. Yang kedua, ekonomi Eropa merosot. Dan yang ketiga, adanya iptek terbaru yakni Kompas. Kota Konstantinopel adalah ibu kota Bizantium, bagian dari Kekaisaran Romawi. Ia juga merupakan pusat gerbang perdagangan dari Asia ke Eropa. Jadi, kalau kamu tinggal di Eropa, pengen cengkeh dari Asia, barangnya akan lewat kota Konstantinopel. Tapi, pada suatu hari, kota Konstantinopel runtuh. Kota paling maju di benua biru itu runtuh setelah dikepung oleh Turki Ottoman di bawah pimpinan Muhammad Al-Fatih. Sejak jatuhnya kota Konstantinopel, distribusi perdagangan ke Eropa jadi tertutup. Hasilnya, harga rempah-rempah melambung tinggi. Hal inilah yang memotivasi orang-orang Eropa untuk mencari dunia baru penghasil rempah-rempah, atau kita kenal dengan mencari mutiara dari timur. Karena rempah-rempah saat itu sangat mahal di pasar Eropa, maka terjadilah ekspedisi yang dilakukan oleh orang-orang Eropa. Portugis dan Spanyol merupakan dua negara Eropa yang menjadi pelopor penjelajahan. Berikut nama-nama penjelajah dan tempat kapal mereka bersandar. Untuk negara Portugis, penjelajahnya ialah Bartolomeus Dias yang tiba di Tanjung Harapan Afrika, Vasco da Gama tiba di India, dan Alfonso de Albuquerque tiba di Malaka tahun 1511 dan ke Maluku tahun 1512. Kemudian Spanyol juga memiliki 3 penjelajah yang handal. Yang pertama, Christopher Columbus yang tiba di Amerika, Ferdinand de Magalhães tiba di Filipina, dan Sebastian de Elcano tiba di Maluku pada tahun 1521. Sesampainya di Nusantara, tujuan awal kedatangan Eropa ialah bukanlah untuk menjajah, melainkan tujuan awalnya ialah mencari rempah-rempah dan membeli dengan harga murah, kemudian dijual ke pasar dunia dengan harga yang tinggi. Melihat situasi ini, bangsa-bangsa Eropa lainnya berlomba-lomba datang ke Nusantara. Disinilah awal mulanya terjadi kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme berasal dari kata koloni dari bahasa Latin yang berarti pemukiman. Kolonialisme sendiri ialah pemukiman suatu negara di luar wilayah negaranya, kemudian dinyatakan sebagai bagian wilayahnya untuk mendapatkan sumber daya alam. Mereka akan membuat pemukiman di daratan baru, secara perlahan merebut sumber daya yang ada. Kolonialisme umumnya dilakukan oleh negara yang memiliki kekuatan militer yang sangat kuat. Negara-negara yang berkekuatan saat itu ialah bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Negara-negara tersebut berhasil menguasai negara-negara lainnya, termasuk daratan Nusantara. Imperialisme berasal dari kata imperium yang berarti memerintah. Imperialisme sendiri berarti sistem penjajahan yang dilakukan dengan cara membentuk pemerintahan jajahan dengan menanamkan pengaruh di berbagai aspek kehidupan dan mengendalikan di daerah jajahannya. Imperialisme terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, imperialisme berdasarkan waktu dan imperialisme berdasarkan tujuan. Jika berdasarkan waktu, imperialisme dibagi menjadi 2, yakni imperialisme kuno dan imperialisme modern. Imperialisme kuno itu terjadi sebelum revolusi industri di Inggris. Saat itu, negara-negara melakukan imperialisme karena 3G. Tujuan dari imperialisme kuno ialah 3G atau sering kita dengar dengan sebutan 3G, yakni gold kekayaan, glory kejayaan, dan gospel keyakinan. Untuk imperialisme modern, tujuannya berbeda. Negara yang melakukan imperialisme modern didorong oleh faktor ekonomi dan kebutuhan industri. Contohnya, suatu negara menguasai negara lain agar menguasai minyak bumi negara tersebut. Selain berdasarkan waktu, imperialisme dibagi berdasarkan tujuan.
yakni yang pertama, imperialisme politik. Suatu negara ingin menguasai politik negara lain. Yang kedua, imperialisme ekonomi. Suatu negara ingin menguasai perekonomian negara lain. Yang ketiga, imperialisme budaya. Suatu negara ingin menguasai kebudayaan negara lain. Dan yang terakhir, imperialisme militer. Suatu negara ingin menguasai militer negara lain untuk memperkuat pertahanan negaranya. Semua tujuan dari imperialisme modern tujuannya hanya untuk menguntungkan negaranya sendiri. Baik, itulah tadi pelajaran kita mengenai lahirnya kolonialisme dan imperialisme. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.